Tadabbur Al-Quran kedua, Surat Al-Mulk ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan guna menarik pelajaran, atau sekiranya kami menggunakan potensi kami, yakni akal yang dapat menghalangi kami terjerumus dalam dosa, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Masuk neraka karena tidak mau menggunakan akalnya. Akal atau akal menurut bahasa adalah pengikat, yakni potensi yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam dosa atau pelanggaran dan kesalahan. Karena itu, jika seseorang tidak menggunakan potensi itu, maka Al-Quran tidak menamainya berakal. Itulah yang juga diakui oleh para penghuni neraka sebagai terbaca di atas, yang mempunyai daya pikir sangat cemerlang, tetapi melakukan aneka dosa dan pelanggaran tidak dinamai berakal. Dalam Al-Quran terdapat 49 ayat yang menjelaskan tentang penggunaan akal, yaitu Aqilu 1 ayat, Ta'qilun 24 ayat, Na'qilu 1 ayat, Ya'qilu 1 ayat, dan Ya'qilun 22 ayat. Maka itulah sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang akal. Identitas seseorang itu adalah akalnya, dan tidaklah dianggap beragama orang yang tidak berakal. Sayyidina Ali karramallahu wajhah sangat banyak ungkapan-ungkapannya yang indah tentang akal. Antara lain, akal itu pondasi yang paling kuat. Akal itu bersih dari kemungkaran dan selalu akan menyuruh kepada kebaikan. Akal itu yang akan memperbaiki segala urusan. Akal itu adalah tangga untuk naik ke derajat iliyin. Akal itu utusan kebenaran. Akal itu adalah kekayaan sejati. Akal itu adalah teman sejati seorang mukmin, dan lain sebagainya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang yang sedang memuji seseorang, bagaimana akalnya? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami telah memberitahukan kepadamu tentang ibadah dan kegigihannya dalam beramal baik, sedangkan Anda menanyakan kepada kami tentang akalnya. Rasulullah menjawab, sungguh orang yang tidak berakal itu dengan kebodohannya akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya daripada kejahatan orang jahat. Derajat seseorang akan ditinggikan kelak di hari kiamat dan akan memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kadar akalnya. Mengapa demikian? Imam Musa Kalim radhiyallahu anhu, seseorang yang sangat alim di zamannya, yakni putra Imam Ja'far Shadiq, mengatakan, yakni di dalam wasiatnya kepada Hisham bin Hakam, wahai Hisham, tidak ada sesuatu yang Allah bagi-bagikan kepada hambanya lebih utama daripada akal. Tidurnya orang yang berakal adalah lebih utama daripada ibadah di malam hari yang dilakukan oleh orang bodoh. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali yang paling berakalnya, sehingga dia lebih utama daripada semua orang yang telah berupaya untuk mengoptimalkan akalnya. Tidaklah seseorang dianggap telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia memahaminya dengan akalnya.
Hasil kita tadabbur ayat di atas, yakni surat Al-Mulk ayat 10 adalah kita tahu bahwa kunci beragama adalah memahami ajaran-ajarannya dengan optimalisasi fungsi akal. Maka mari kita optimalkan dalam penggunaan akal kita dalam beragama agar tidak termasuk golongan orang yang disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 10 di atas. Selamat bertadabbur. Wassalam.